Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan intervensi mengenai kekerasan seksual pada anak. Pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Jadi, kekerasan seksual dapat berakibat buruk pada anak. Ciri-ciri kekerasan seksual yaitu menyentuh tubuh dengan tujuan seksual tanpa seizinnya, bukan hanya menyentuh area sensitif. Seseorang yang mencoba merangkul atau memegang tanpa seizin terlebih dahulu sudah termasuk ke dalam ciri-ciri pelecehan seksual. Adapun cara-cara penanganan kekerasan seksual yaitu pahami bahwa kekerasan terjadi bukan salah korban, pastikan keamanan dan keselamatan, simpan bukti-bukti, berusaha terbuka dan bercerita kepada orang yang dipercaya, cari informasi dari lembaga yang memberikan bantuan. Kekerasan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, dan itu pun bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat yang ada di sekitar anak tersebut. Kekerasan seksual dipisahkan dari kekerasan fisik dan psikologis karena dampak yang sangat serius pada anak. Anak dengan kekerasan seksual biasanya juga mendapatkan kekerasan fisik dan psikologis pada saat waktu yang bersamaan. Adapun kekerasan seksual, yang pertama yaitu kekerasan seksual dengan sentuhan, yaitu menyentuh tubuh anak, termasuk organ seksual anak, meminta atau memaksa anak menyentuh organ seksual orang dewasa, dan melakukan penetrasi pada vagina atau anus dengan menggunakan penis atau benda. Yang kedua, kekerasan seksual tanpa sentuhan, memperlihatkan alat kelamin atau perilaku seksual pada anak, memperlihatkan pornografi pada anak, meminta anak untuk membuka baju di hadapan orang dewasa, masturbasi di hadapan anak. Yang ketiga yaitu eksploitasi seksual, melibatkan anak pada bidang prostitusi, menggunakan anak pada film atau foto pornografi. Sekarang ini banyak sekali kekerasan seksual pada anak, yaitu dengan kekerasan dengan sentuhan. Hal ini lebih mudah dibuktikan dibandingkan dengan kekerasan seksual lainnya. Kepolisian seringkali tidak melanjutkan proses hukum ketika bukti yang diberikan dirasakan kurang. Kekerasan seksual ada berupa indikator. Yang pertama yaitu indikator fisik. Melaporkan kekerasan seksual oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Terlihat mengalami kesulitan dalam berjalan atau ketika duduk. Terjadi perubahan berat badan secara mendadak. Seringkali mengalami gangguan somatis atau sakit dengan alasan psikologis, mengeluhnya adanya sakit di perut, kepala, atau tenggorokan tanpa bisa dijelaskan secara medis. Yang kedua yaitu indikator perilaku, menunjukkan perubahan pada perilaku dan aktivitas di sekolah secara mendadak. Genit yang tidak sesuai dengan anak usianya, memiliki pengetahuan dan minat yang tinggi mengenai perilaku seksual dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, memulai aktivitas seksual dengan anak-anak lainnya, terutama mereka yang lebih muda. Overprotective pada saudara kandung, menghindari seseorang tanpa alasan yang jelas, bicara cukup banyak mengenai orang dewasa tertentu, merasa terancam dengan sentuhan fisik dan kelekatan, selalu waspada seakan-akan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi, datang ke sekolah sangat pagi dan menolak untuk pulang. Kekerasan seksual memiliki akibat yang sangat beragam. Beberapa anak cemas terhadap topik seksual dan menghindari interaksi dengan orang dewasa. Sementara beberapa anak lainnya akan terokupasi pada topik seksual dan mencoba membicarakan topik secara terus-menerus. Anak yang mengalami penetrasi pada vagina atau anus akan mengalami rasa sakit sehingga menimbulkan rasa yang canggung.